Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Hilmi Ghazali dengan nomor BP 2011063006. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan hukum dalam bisnis. Etika dan hukum dalam bisnis, etika dipandang sebagai state of the art hukum, yaitu di mana pedoman perilaku yang ada saat ini ditafsirkan ke dalam hukum dan digunakan sebagai pedoman selanjutnya untuk masa yang akan datang. Hukum akan mengkodifikasi harapan dari etika dalam melaksanakan kegiatan bisnis meskipun disadar, disadari tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi oleh hukum. Norma etika memang bersifat dinamis, tetapi begitu ia dituangkan dalam ketentuan hukum, sifat dinamis menjadi berkurang atau bahkan mungkin menjadi statis. Maka di sini hukum tentunya harus memperhatikan pula apabila adanya perubahan-perubahan atau fungsi hukum sebagai SOS. Pelaku bisnis mempunyai peranan dalam menumbuhkan bisnis yang berbudaya, bermoral, dan taat. Sadar akan hukum, kesadaran hukum harus dapat merata di antara pelaku bisnis, para efek eksekutif, pada birokrat yang didukung pula oleh faktor lingkungan yang sehat dalam berbisnis. Sehingga budaya bisnis yang baik, sehat, tetap terjaga dan terpelihara. Etika bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ada pembentukan etika bisnis yang sesuai dengan kondisi bangsa. Yang kedua, penegakan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal 33. Memberikan perlindungan pada usaha mikro, kecil khususnya. Aliran dalam etika, yang pertama aliran utilitarianisme, baik atau buruk setiap tindakan diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkah kesenangan atau kebahagiaan dan kemanfaatan yang terbanyak dengan pengorbanan yang sedikit. Yang kedua, aliran deontologi, baik atau buruk setiap tindakan tidak diukur dari hasilnya, tetapi merupakan kewajiban moral atau tugas yang bersumber dari kehendak secara mandiri. Sumber nilai-nilai etika terdapat 4 sumber. Yang pertama agama, yang kedua filosofi, yang ketiga pengalaman dan perkembangan budaya, yang keempat hukum. Pengertian hukum itu sendiri, hukum sebagai suatu perangkat, kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, mengucapkan pula lembaga, institution, dan progres yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Itu menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusumat Madja. Pengertian bisnis itu sendiri keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu merupakan kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam upaya memperoleh keuntungan atau laba tersebut, tentu perlu adanya rambu-rambu pengontrolan agar tidak menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan bisnis tersebut, maka diperlukan hukum. Macam-macam sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Merupakan sistem Eropa kontinental, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Hukum adalah undang-undang. Tujuan dari sistem hukum ini adalah untuk menjamin kepastian hukum yang diatur oleh peraturan tertulis. Penerapan sistem hukum kontinental sangat berpengaruh di Indonesia yang menerapkan berlakunya aliran paham atau positisme.
Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon, Anglo-Amerika. Yang pertama, sumber hukum merupakan putusan hakim atau pengadilan. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui yang pada umumnya bersumber dari putusan pengadilan. Yang ketiga, hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, sering disebut sebagai case law. Yang ketiga, sistem hukum adat bersumber pada peraturan hukum itu tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua merupakan pencerminan kehidupan masyarakat. Contohnya hukum agraria, sistem hukum Islam, kaidah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama kaidah agama, yang kedua kaidah kesusilaan, yang ketiga kaidah kesopanan, yang keempat kaidah hukum. Pengertian hukum bisnis, seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antara manusia khususnya dalam bidang perdagangan. Yang kedua, serangkaian peraturan yang berkaitan dengan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawasan yang efektif untuk mengendalikan praktek bisnis yang tidak sehat. Sebab hukum menetapkan secara tegas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Serta bentuk yang tertulis memberi rasa aman bagi para pelaku bisnis karena apabila terjadi pelanggaran, sanksi yang jelas. Bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis. Dalam hal ini pula didukung faktor lain seperti etika, bahkan pada taraf normatif, etika mendahului hukum. Memenuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan. Etika bisnis mendasari terbentuknya hukum atau substantif, bukan sebaliknya hukum yang membentuk etika bisnis. Etika sebagai bagian cabang dari filsafat atau umum yang mempelajari tentang tingkah laku manusia mengenai baik dan buruknya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, filsafat hukum mempelajari tentang hakikat hukum, juga merupakan cabang filsafat atau khusus. Keduanya, etika dan filsafat, pada dasarnya sama-sama membahas mengenai aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Etika berkait dengan tentang apa yang benar dan apa yang salah, sedangkan hukum yang cenderung dapat ditafsirkan sebagai masalah legal atau ilegal. Tidak semua etika diatur secara penuh oleh hukum, karena etika terus berkembang dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan ke pemikiran etis masyarakat dan membangun etika bisnis, sedangkan hukum tersebut terbatas. Namun demikian, hukum harus dapat mengkodifikasi harapan dari etika atau bisnis tersebut, meskipun disadari bahwa tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi seluruhnya oleh hukum. Pembangunan kultur bisnis yang sehat idealnya dimulai dari perumusan kembali etika dasar atau yang disepakati oleh semua pihak yang digunakan sebagai norma atau perilaku sebelum aturan norma perilaku dibuat dan dijelaskan. Norma atau aturan etika bisnis tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk hukum. Dalam hal ini, etika dapat dipandang sebagai state of the art hukum yang yaitu merupakan pedoman perilaku yang ditafsirkan ke dalam hukum sebagai pedoman atau peraturan di kemudian hari. Pada dasarnya, norma bersifat dinamis, begitu dituangkan dalam hukum sifat dinamis menjadi berkurang dan bahkan mungkin statis. Pemahaman bidang hukum. Pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha. Yang pertama, keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usaha atau kegiatan bisnis. Yang kedua, hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan. Yang ketiga, sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum yang bersangkutan. Yang keempat, manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lainnya
terkait. Landasan hukum bisnis, landasan ideal Pancasila, yang kedua landasan konstitusional Undang-Undang 1945 pasal 33 dan pasal 26 ayat 2. Ketentuan hukum lainnya ada hukum perdata atau KUH Perdata atau KUH Dagang, hukum pidana, undang-undang perpajakan atau peraturan pelaksanaannya, undang-undang perseroan terbatas, undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sesuai, undang-undang perlindungan konsumen, hukum dagang, hukum ketenaga kerjaan dan peraturan pelaksanaan, undang-undang HAKI, undang-undang tentang rahasia dagang, undang-undang penelitian dan peniadaan kewajiban pembayaran utang, undang-undang perkoperasian, undang-undang tindak pidana pencucian utang, dan peraturan daerah. Tujuan dan fungsi hukum, apa yang hendak dicapai oleh hukum? Yang pertama, ketertiban, yang kedua, keadilan, yang ketiga, kepastian. Fungsi hukum sebagai alat sarana dalam pencapaian tujuan hukum, sarana menciptakan ada 3, yaitu ketertiban, keadilan, kepastian. Saran mengubah perilaku masyarakat, hukum sebagai saran pembaharuan masyarakat. Pentingnya penegakan hukum dalam kegiatan bisnis, penegakan hukum bahkan menjadi prasyarat bagi terciptanya pembangunan ekonomi atau bisnis. Cara mengetahui dan menerapkan hukum, yang pertama, mematuhi hukum dalam bisnis adalah keharusan. Yang kedua, hukum adalah rambu-rambu dan merupakan alat pengawasan agar dapat mencegah praktik bisnis tidak sehat yang bisa merugikan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Fungsi hukum itu sendiri, yang pertama, sosial kontrol. Dalam hal ini, hukum untuk menjaga agar masyarakat ada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat. Yang kedua, social engineer. Dalam hal ini, hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Kegiatan bisnis tidak lepas dari faktor hukum dan rambu-rambu hukum selain rambu-rambu etika bisnis. Perlunya memahami hukum agar perlindungan dari praktek bisnis curang. Yang pertama, sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum dan di mata hukum manusia itu sama, artinya tidak ada pengecualian. Yang kedua, memperhatikan pemberitaan media massa tentang RUU pembahasan di DPR dengan pihak-pihak yang berkepentingan hingga disahkan sebagai undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden dan dimasukkan dalam lembaga negara. Yang ketiga, undang-undang yang sudah disahkan saja tidak cukup. Dalam pelaksanaan akan diikuti dengan dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Kemudian apabila menyangkut hal-hal detail dan teknis akan diikuti dengan dikeluarkan keputusan Menteri atau Kepmen. Mengetahui beberapa undang-undang yang berhubungan dengan masalah bisnis, misalnya dengan cara membaca buku-buku, majalah, atau koran yang memaparkan undang-undang atau putusan pusat dan daerah. Apabila tersangkut perkara yang menyangkut masalah hukum baik perdataan maupun pidana untuk menghadapi jalannya perkara sejak pengaduan, pemeriksaan sampel dengan ke pengadilan, manfaat jasa pengacara atau lembaga bantuan hukum agar kita tidak dirugikan karena keterbatasan pengetahuan kita tentang hukum, jalur-jalur hukum, proses hukum, dan sebagainya. Yang keenam, jangan mencoba-coba untuk mengelabui atau melanggar hukum baik sengaja atau tidak disengaja dengan sebab ketidaktahuan kita karena hukum harus tetap dilaksanakan atau diterapkan beserta sanksi-sanksinya. Yang ketujuh, dalam penerapan usaha harus mengetahui syarat-syarat hukum yang terjadi landasan usaha tersebut beserta persyaratan yang terkait. Yang kedelapan, berhati-hatilah dalam membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Jangan sampai kita dirugikan atau kena jebakan yang secara hukum
sah sifatnya tetapi secara faktual yang merugikan kita atau membuat perjanjian yang akan melanggar hukum. Mintalah nasihat atau saran dari penasehat hukum dan dari yang sudah berpengalaman. Yang kesembilan, menjadi anggota asosiasi dengan dagang atau perusahaan sejenis yang banyak manfaatnya bagi perlindungan dan kemajuan usaha. Misalnya Inkindo, Gapensi, Akli, Asephi, dan sebagainya. Yang ke-10, baca dan simaklah kasus-kasus hukum aktual yang meliputi pelanggaran hukum oleh pengusaha, perselisihan hukum di antara pengusaha yang dimuat di surat, kabar, majalah, buku, dan lain-lain, agar kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari kasus-kasus tersebut. Subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban mempunyai kewenangan hukum. Subjek hukum terdiri dari dua, yang pertama manusia atau orang, yang kedua badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikuasai. Objek hukum benda, benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak, benda tidak bergerak. Objek hukum dan lembaga penjaminan dan peralihan, lembaga gadai, fidusia, hak tanggung jawab, atau benda tidak bergerak seperti hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang PA Nomor 5 Tahun 1960 seperti hak milik, HGB, HGU, hak pakai, APHT, Akta Pemberian Hak Tanggungan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak. Pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Unsur-unsur perikatan, adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban, adanya pihak-pihak, debitur dan kreditur, adanya prestasi, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, memberikan sesuatu. Sumber perikatan atau yang pertama ketetapan undang-undang, yang kedua perjanjian. Perjanjian itu sendiri berarti perjanjian adalah perbuatan hukum antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bentuk perjanjian tersebut tertulis atau tidak tertulis. Asas perjanjian, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas kekuatan mengikat, asas kepastian hukum, asas moral, asas kebiasaan, asas kepatutan, asas keseimbangan, asas kepercayaan, asas itikat baik. Syarat-syarat syah yang perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata, yang pertama adanya kata sepakat dari pihak-pihak, yang kedua pihak-pihak dinyatakan cakap hukum, yang ketiga objek tertentu adanya sebab yang dihalalkan, 1 dan 2 merupakan syarat subjektif, 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Macam-macam perjanjian, yang pertama perjanjian konsensus, yang kedua perjanjian formal, yang ketiga perjanjian iril. Perjanjian yang diatur dalam KUHP Perdata, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian borongan, perjanjian kuasa, perjanjian perburuhan, perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian yang diatur di luar KUHP Perdata, yang pertama perjanjian sewa beli leasing, perjanjian joint venture, yang ketiga perjanjian waralaba. Perjanjian baku standar kontrak adalah perjanjian yang isinya dibuat atau disusun secara sepihak. Ciri-ciri perjanjian baku. Yang pertama, isi perjanjian dibuat ditentukan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat. Yang kedua, debitur tidak turut dalam menentukan substansi kontrak. Yang ketiga, debitur cenderung untuk menerima isi kontrak karena kebutuhan. Yang keempat, dibuat secara tertulis. Yang kelima, format
dipersiapkan terlebih dahulu isi dan formatnya. Kita masuk ke one prestasi dan force majeure. One prestasi perbuatan ingkar janji berbentuk one strap. One prestasi tidak melakukan apa yang telah disanggupinya. Melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya. Melaksanakan perjanjian tetapi terlambat. Melakukan yang terlambat ternyata tidak boleh dilakukan. Penetapan one prestasi dengan cara somasi. Force majeure atau overmatch adalah suatu keadaan darurat. Debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian yang disebabkan bukan kesalahan debitur. Akibat hukum dari force majeure, timbul resiko yaitu kewajiban memiliki kerugian yang disebabkan adanya kewajiban di luar kesalahan salah satu pihak. Siapa yang bertanggung jawab terhadap resiko yang timbul? Tanggung jawab yang resiko menurut teori objektif dan teori subjektif. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara ilegal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi perusahaan bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya. Komunikasi lokal dan komunikasi secara lebih luas. CSR merupakan the World Business Council for Sustainable Development, yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bekerja dengan karyawan perusahaan tersebut, komunikasi-komunikasi tersebut atau lokal dan komunikasi secara keseluruhan. CSR merupakan peningkatan kualitas kehidupan, mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunikasi untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat meningkatkan serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara. Atau merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dengan positif dan komunitas. Atau proses penting dalam mengatur biaya yang dikeluarkan dari keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholder baik secara internal maupun eksternal. Pengaturan umum anggota komunitas, kelompok manusia sosial, komunitas sipil, dan perusahaan lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.